Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana di pesantren Al-Mumtaz terasa seperti biasanya. Angin pagi yang sejuk menerpa daun-daun kelapa, dan suara burung gereja yang bercengkrama mengisi angkasa. Tetapi ada yang berbeda. Hari itu adalah hari pertama puasa, dan seperti biasa, para santri harus segera bangun pagi untuk menunaikan ibadah sahur. Semua santri yang sudah terbangun terlihat sangat antusias, meski sebagian besar dari mereka masih setengah tidur. Di ruang makan pesantren, suasana sangat ramai. Meja-meja dipenuhi oleh para santri yang sedang menyantap sahur dengan penuh semangat, meskipun dengan mata yang setengah terpejam. Di sudut ruangan, seorang santri bernama Udin tampak berusaha meminum air putih dalam gelas besar. Namun, karena kantuk yang luar biasa, gelas itu malah terbalik dan tumpah. Air yang tumpah membasahi meja, namun Udin tetap dengan santainya mengangkat gelas kosong itu dan mulai berbicara dengan serius. "Ini, ada yang tahu nggak kenapa air putih itu selalu mancur kalau kita minum?" tanya Udin kepada santri-santri yang masih terkantuk-kantuk. Mereka yang mendengarnya hanya bisa menatap Udin dengan tatapan kosong. Tak ada yang menjawab. Udin, yang merasa pertanyaannya sangat filosofis, melanjutkan monolognya dengan semangat tinggi. "Berarti, kehidupan ini seperti air, guys. Kadang mengalir, kadang tumpah. Tapi yang penting, jangan pernah berhenti mengalir." Tanpa mereka sadari, Kiai Umar, pengasuh pesantren, sudah berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan sarung panjang dan peci hitam, wajahnya tampak serius, meski ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Dengan suara yang lantang dan penuh semangat, Kiai Umar pun berseru, "Ayo, santri, ini saatnya beraksi. Saatnya kita menunjukkan semangat puasa yang luar biasa. Jangan hanya makan sahur dan tidur lagi. Ini bulan yang penuh berkah. Waktunya kita buat perubahan," teriak Kiai Umar dengan penuh semangat. Sontak, seluruh santri yang tadinya setengah tertidur langsung terbangun. Beberapa dari mereka bahkan hampir terjatuh dari kursinya karena terkejut mendengar suara Kiai Umar yang tiba-tiba. Beberapa yang belum sempat menelan makanan pun langsung melongo, bertanya-tanya apa maksud dari seruan Kiai Umar itu. Udin, yang tadinya sedang berfilosofi tentang air putih, malah membalas dengan serius, "Iya, Kiai. Kita harus beraksi. Tapi actionnya tuh kayak gimana, Kiai?" Kiai Umar mengangkat alis, menatap Udin yang wajahnya masih tampak bingung. Lalu, dengan ekspresi yang semakin serius, Kiai Umar berkata, "Kalian sudah sahur, sudah siap berpuasa, sekarang waktunya kita bersihkan pesantren ini. Ini bulan puasa, saatnya kita beraksi. Tidak ada lagi malas-malasan. Tidak ada lagi tidur di jam yang tidak seharusnya. Kita akan mulai dengan bersih-bersih." Seluruh santri pun terdiam. Beberapa santri saling berpandangan, sementara yang lainnya mulai merasa sedikit kebingungan. "Bersih-bersih?" tanya Hasan, santri yang paling rajin di pesantren itu. "Tapi, Kiai, bukankah kita sudah bersih-bersih kemarin?" Kiai Umar tertawa keras, seperti tidak pernah mendengar pertanyaan seperti itu. "Hahaha. Bersih-bersih kemarin? Itu kan hanya lap-lap sedikit. Sekarang saatnya kita bersihkan semuanya. Dari dapur, ruang belajar, sampai kamar-kamar tidur yang ada tumpukan buku-buku dan kertas-kertasnya." Udin yang sudah mulai merasa lelah dengan suasana aneh ini pun berusaha menenangkan dirinya. "Jadi, Kiai, kita nggak bakal beraksi dengan cara yang lebih seru, kayak aksi heroik gitu? Misalnya, kita jadi pahlawan yang melawan kejahatan?" Kiai Umar menggelengkan kepalanya.
Tidak, Udin. Tidak ada pahlawan di sini selain kalian, para santri. Aksi yang saya maksud adalah dengan menjaga kebersihan, menjaga kekompakan, dan menjaga kesucian bulan Ramadan ini. Kalau kalian beraksi dengan cara seperti itu, itulah yang paling heroik. Seketika itu, para santri terlihat saling berpandangan lagi. Beberapa dari mereka mengangkat tangan, seolah mereka siap untuk menerima tugas besar dari Kiai Umar. Namun, ada juga yang terlihat ragu. Ya sudah deh, Kiai, jawab Hasan, yang sudah mulai bersemangat. Kita akan mulai bersih-bersih. Tapi, setelah itu, kita boleh tidur siang, kan? Kiai Umar melirik Hasan dengan senyum tipis. Tentu saja, setelah kalian beraksi. Tapi ingat, tidur siang bukan berarti tidur sepanjang hari. Ingat, kita bukan cuma berpuasa fisik, tapi juga berpuasa dari kebiasaan buruk. Sebelum santri-santri itu bisa melanjutkan obrolannya, Kiai Umar sudah mengangkat tangannya lagi dan berteriak. Ayo, kita mulai. Semua, ambil sapu dan lem. Hari ini, kita bersihkan pesantren ini dengan penuh semangat. Kita akan bersihkan setiap sudut, setiap kamar, setiap pojokan yang sudah terlalu lama tidak terjamah. Dengan penuh semangat, para santri akhirnya mulai bergerak. Mereka mengumpulkan sapu, lem, dan ember, lalu mulai membersihkan area pesantren. Udin, yang masih setengah mengantuk, mulai menyapu lantai dengan langkah yang tidak tentu arah. Kebersihan itu penting, ya, tapi kadang bikin capek juga, katanya dengan nada putus asa. Kenapa sih Kiai nggak nyuruh kita aksi kayak superhero, gitu? Pasti seru tuh. Namun, Kiai Umar yang mendengar keluhan itu datang mendekat. Apa Udin? Kamu ingin jadi superhero, ya? Tanya Kiai Umar dengan tatapan serius, meskipun ada senyum yang terkandung di dalamnya. Jadi superhero itu bukan hanya soal kemampuan mengalahkan penjahat, Udin. Tapi tentang kemampuan menjaga kebersihan, membantu sesama, dan selalu menjaga hati. Itulah aksi sesungguhnya. Udin mengangguk, meskipun agak bingung. Oke deh, Kiai. Kalau itu aksi yang dimaksud, saya siap, ujar Udin dengan penuh semangat, meskipun tidak sepenuhnya paham. Hari itu pun berlangsung dengan suasana yang penuh keanehan, kebingungannya tak hanya dari para santri, tapi juga dari Kiai Umar yang tampaknya semakin bersemangat. Semua santri beraksi dengan cara mereka sendiri. Beberapa santri bekerja dengan penuh semangat, sementara yang lainnya terlihat seperti sedang mencari alasan untuk berhenti bekerja. Namun, di tengah-tengah kekonyolan itu, satu hal yang pasti, semangat Kiai Umar tak pernah padam. Ayo, santri, ini saatnya beraksi. Kiai Umar terus menyeru, seperti tidak ada habisnya. Setelah beberapa jam penuh tawa dan kekonyolan, pesantren Al-Mumtaz sudah mulai terlihat lebih bersih, meskipun beberapa sudut ruangan masih memiliki tumpukan buku dan bantal yang belum tersusun rapi. Udin dan teman-temannya sudah mulai kelelahan, tetapi Kiai Umar tampaknya tidak mau berhenti memberi semangat. Dengan semangat yang tetap membara, Kiai Umar terus mengawasi dan memberi arahan. Ini baru permulaan, santri. Bersihkan setiap pojok, jangan ada yang terlewat. Ingat, ini bukan hanya soal kebersihan fisik, tapi juga kebersihan hati. Teriak Kiai Umar sambil memegang sapu seperti sedang memimpin sebuah pasukan. Udin yang mulai merasa tenggorokan kering karena terlalu banyak berteriak dan mengelap-ngelap meja, tiba-tiba berbisik pada Hasan yang sedang menyapu di sebelahnya. Hasan, kalau kita bersihin ini semua, apa kita bisa tidur siang, ya? Hasan hanya tersenyum sambil mengangguk. Tentu, tapi kita harus pastikan ini selesai dulu. Kalau nggak selesai,
Kiai Umar bisa jadi panggil kita lagi buat beraksi. Beraksi apa sih? Tanya Udin dengan bingung. Ya, maksudnya Kiai itu selalu ngajarin kita buat bertanggung jawab, gak hanya fisik, tapi mental juga, jawab Hasan sambil menyapu dengan lebih cepat. Ketika mereka tengah berbincang, tiba-tiba terdengar suara keras dari dapur. Ternyata, Taufik, santri yang paling ceroboh, sedang memegang ember besar berisi air sabun. Tanpa sengaja, ia menumpahkan sebagian besar air itu ke lantai dapur yang sudah basah. Aduh, kenapa sih saya selalu begini? Taufik mengeluh sambil melangkah mundur, kaki kirinya terpeleset dan ia hampir terjatuh. Untung saja, ia berhasil menahan dirinya dengan pegangan pada gagang pintu. Ini yang susah, Kiai. Kenapa gak ada sabun yang gak licin, gitu? Kiai Umar yang mendengar keributan itu langsung mendekat. Taufik, ini adalah bagian dari beraksi. Ingat, dalam hidup, kita harus bisa bangkit dari kegagalan. Jadi, kamu gak hanya membersihkan lantai, tapi juga membersihkan hati. Kalau kamu jatuh, bangkit. Kalau sabunnya tumpah, ya tinggal lap lagi, dong. Kiai Umar menyemangati dengan gaya yang sangat dramatis, sampai-sampai Taufik yang masih terpana mengangguk pelan, walau agak bingung dengan makna semangat yang sebenarnya. Baik, Kiai, saya akan bangkit, kata Taufik dengan suara penuh tekad. Tapi begitu Kiai Umar berbalik, Taufik segera melirik Hasan dan Udin dengan tatapan curiga. Ini yang dikatakan Kiai Umar, ya bangkit dan bersihkan hati? Berarti saya harus bersihin hati saya yang penuh dosa ini, gitu? Udin yang sudah mulai capek karena terlalu banyak mendengarkan motivasi Kiai Umar, cuma mengangkat bahu. Ya, Taufik, bisa jadi gitu. Tapi, kalau soal bersih-bersih hati, itu sih urusan masing-masing. Kalau soal bersihin lantai, kita baru mulai. Kebersihan pesantren memang sudah mulai tampak, tapi kerjaan belum selesai. Saat itu, beberapa santri mulai menemukan berbagai benda aneh yang tersembunyi di bawah meja dan rak buku. Di satu sudut, ada celana dalam bekas yang ternyata milik Mulyadi, santri yang rajin, tapi terlalu pelupa. Mulyadi, ini celana dalam kamu tertinggal di bawah sini, seru Farhan sambil melemparkan pakaian dalam itu ke arah Mulyadi yang sedang sibuk dengan buku-bukunya. Mulyadi hanya bisa terdiam. Aduh, gimana sih saya bisa lupa taruh di sini? Jawab Mulyadi dengan wajah merah padam. Sungguh, saya nggak ada niat buat kasih surprise di sini. Udin yang dari tadi mengamati kejadian tersebut tidak bisa menahan tawa. Mulyadi, kalau kamu mau kasih kejutan, jangan di pesantren, deh. Ini tempat ibadah, bukan tempat fashion show. Kiai Umar yang mendengar suara tawa santri langsung menghampiri mereka. Kenapa kalian tertawa? Bukankah kebersihan itu sangat penting? Termasuk kebersihan hati dan pikiran, seru Kiai Umar dengan semangat tinggi. Ya, Kiai, betul, tapi kadang, kebersihan itu memang bisa lucu, kan? Jawab Udin dengan polos. Jangan cuma lucu, Udin, balas Kiai Umar sambil tertawa kecil. Kadang, kita harus melihat kebersihan dengan cara yang berbeda. Kalau kalian membersihkan pesantren dengan hati yang bersih, maka kebersihan itu akan menyebar ke seluruh tubuh kalian, dan akhirnya, kalian akan menjadi manusia yang lebih baik. Mendengar penjelasan Kiai Umar, beberapa santri malah tertawa geli. Jadi, kalau saya nyapu sambil senyum, berarti saya bakal lebih baik? Wah, berarti harus senyum terus nih, kata Taufik sambil menyapu dengan gaya lebay. Jangan senyum terus, nanti malah kebablasan, jawab Udin. Seiring berjalannya waktu,
suasana di pesantren semakin ramai dan kocak. Para santri akhirnya berhasil menyelesaikan tugas bersih-bersih yang sudah diserukan oleh Kiai Umar, meskipun dengan banyak kejadian lucu yang tak terduga. Setelah itu, mereka duduk bersama, merasakan kebersihan yang sudah mereka buat, dan tentu saja berbincang-bincang dengan penuh canda tawa. Saat akhirnya azan zuhur berkumandang, para santri bersiap untuk sholat. Mereka merasa puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan, meski belum sempurna, kebersihan pesantren sudah lebih baik, dan mereka telah melakukan aksi yang diserukan oleh Kiai Umar. Kiai Umar berdiri di depan mereka, tersenyum puas. Apa kalian sudah siap untuk menjalani hari-hari penuh berkah di bulan Ramadan ini? Tanya Kiai Umar dengan nada yang penuh pengharapan. Siap, Kiai, jawab para santri serentak, meskipun wajah mereka ada yang sudah mengantuk dan kelelahan. Bagus. Jangan hanya puas dengan kebersihan fisik, tapi bersihkan juga hati kalian. Ingat, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan segala godaan dan menjaga pikiran tetap positif. Kiai Umar memberi pesan terakhir. Udin yang merasa sedikit mual karena terlalu banyak mendengarkan ceramah, berbisik pada Hasan, "Kapan, ya, kita bisa tidur siang? Aksi udah selesai, kan?" Hasan hanya tertawa dan menjawab, "Tunggu, deh, Kiai Umar selesai dulu. Nanti kita pasti bisa tidur." Dengan begitu, pesantren yang penuh tawa dan kekonyolan itu akhirnya memasuki waktu istirahat, meskipun para santri tahu bahwa semangat Kiai Umar tidak akan pernah padam. Mereka telah beraksi dengan cara mereka sendiri, dan bulan Ramadan ini pun akan jadi bulan yang penuh kebersihan, baik fisik maupun batin. Ayo, santri, ini saatnya beraksi lagi, teriak Kiai Umar, dan semua santri pun tersenyum. Mereka tahu, Kiai Umar selalu punya cara unik untuk mengajarkan mereka tentang hidup.